Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran PPKN, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kepada Nasir untuk memimpin doa. Sebelum melakukan kegiatan belajar PPKN, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah kalian sudah mengisi kehadiran di Google Classroom di kolom tugas? Sudah, Bu. Baik. Alhamdulillah yang bisa hadir di Google Meet ini sebanyak 20 orang. Dan tolong nanti beritahu tentang materi dan tugas PPKN kita kepada teman-teman yang terkendala untuk masuk ke Google Meet ini. Seperti yang sudah disampaikan di pekan kemarin, bahwa pada hari ini kita akan masuk pada bahasan tentang tata kelola pemerintahan yang baik, yang apabila kita kaitkan dengan materi pekan kemarin, yaitu tentang lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita adalah menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang analisislah tentang lembaga-lembaga negara. Ada yang bisa menjawab? Nasir izin menjawab, Bu. Lembaga negara Indonesia adalah lembaga-lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga negara di tingkat pusat dapat dibedakan dalam 4 tingkatan kelembagaan, yakni A. Lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar seperti Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY. B. Lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, KPU, KPK, KPI, PPATK, Ombudsman, dan sebagainya. C. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintahan atau peraturan presiden. D. Lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri. Sudah, Bu. Bagus, Nasir. Sekarang siapa saja yang termasuk dalam lembaga tinggi negara? Najwa izin menjawab, Bu. Yang termasuk dalam lembaga tinggi negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Bagus, Najwa. Dengan mempelajari tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan dengan good governance dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh seisi dunia ini, terutama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dari pengertian menurut UNDP ini, terlihat 3 sektor utama dari kewenangan pemerintah yang pada akhirnya digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat. Yang dimaksud dengan masalah-masalah sosial pun dapat begitu bervariasi. Nah, materi kita tata kelola pemerintahan yang baik. Ada kompetensi inti, K1 spiritual, K2 sosial, K3 pengetahuan, K4 keterampilan, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran bisa kalian baca sendiri. Untuk pembagian kelompok belajar, silahkan kalian melihat pada Google Classroom PPKN. Analisislah 8 ciri tata kelola pemerintahan yang baik. Saya Najwa izin menjawab, Bu. 8 ciri tata kelola pemerintahan yang baik adalah 1. Partisipasi warga negara yang tinggi. 2. Supremasi hukum yang ditegakkan oleh negara. 3. Baiknya transparansi penyelenggaraan pemerintahan. 4. Respon yang baik dari aparatur negara. 5. Pengalokasian sumber daya negara yang baik. 6. Pertanggungjawaban pemerintahan yang jelas. 7. Memiliki visi pembangunan yang luas. 8. Tingginya orientasi terhadap tujuan bersama. Bagus, Najwa. Nah, untuk selanjutnya, setelah kalian membuka Google Classroom, Ibu sudah memposting tema diskusi kita adalah menganalisis tata kelola pemerintahan yang baik yang akan kalian jadikan bahan diskusi dalam kelompok kalian masing-masing. Kalian berdiskusi kurang lebih 5-10 menit di grup
WA masing-masing. Silakan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pemikiran atau pemecahan masalah ataupun hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kepada kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Siapa yang akan menjadi perwakilan untuk mempresentasikannya? Saya Fani, izinkan mempresentasikannya, Bu. Silakan Fani. Hasil diskusi kelompok 1, asas-asas umum pemerintahan sebagaimana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1908 diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Asas kepastian hukum yang berguna untuk mengutamakan landasan peraturan undang-undang, kepatuhan maupun kebijakan penyelenggaraan negara. 2. Asas-asas tertib penyelenggaraan negara yang berfungsi sebagai landasan keteraturan, kecocokan, hingga keseimbangan pengabdian penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum yang berfungsi untuk mendahulukan kesejahteraan umum. 4. Asas keterbukaan yang berfungsi untuk membuka diri bagi hak masyarakat untuk keperluannya, serta dengan adanya jaminan perlindungan atas hak asasi mereka. 5. Asas profesionalitas yang berguna untuk mengutamakan keahlian dengan kode etik sebagai landasan utamanya. 6. Asas akuntabilitas yang berguna untuk menentukan bahwa setiap kegiatan harus senantiasa dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 7. Asas proporsionalitas yang berguna mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Partisipasi. 2. Transparansi. 3. Koordinasi. 4. Akunabilitas. Bagus Fani, terima kasih. Betul sekali apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok 1. Sebagai tambahan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik? Jadi, yang dimaksud dengan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut adalah merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi, hingga wewenang politik demi mengatur segala permasalahan sosial negara tersebut. Selanjutnya silahkan kelompok 2. Ibu sudah memposting lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan hari ini. Lembar kerja tersebut harus dikumpulkan pada hari ini paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya penilaian harian materi saat ini akan kita lakukan besok ya. Alhamdulillah kita hampir sampai pada akhir pembelajaran. Siapa yang dapat memberikan kesimpulan dan refleksi dari materi yang sudah Ibu sampaikan, diskusi dan tanya jawab yang sudah kita lakukan? Saya Bu Najwa izin menjawab. Jadi, yang dimaksud dan tata kelola dari pemerintahan yang baik tersebut adalah merupakan suatu bentuk maupun wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang administrasi, wewenang ekonomi, hingga wewenang politik demi mengatur segala permasalahan sosial negara tersebut. Bagus. 100 untuk semuanya. Bisa Ibu tambah bahwa ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik. 1. Adanya transparansi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. 2. Adanya tanggapan yang cukup baik oleh aparatur negara. 3. Ditegakkannya supremasi hukum oleh negara. 4. Adanya partisipasi warga negara yang tinggi. Jangan lupa kalian untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum pembelajaran ini kita akhiri, tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga jarak, tetap memakai masker apabila keluar rumah, tetap rajin mencuci tangan, jauhi kerumunan. Demikian pembelajaran PPKN hari ini kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.